Ini bagus banget seriusan. Tuh. Sudah halus banget tuh. Teman-teman bisa lihat secara visual pun sudah kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke teman-teman, kali ini Resep Papa akan share teknik dasar pengulunan menggunakan stand mixer, khususnya Mito MX700, dan bisa diadaptasi dengan stand mixer lainnya ya teman-teman ya. Jadi ini Resep Papa akan share teknik pengulunan hingga 1 kilo tepung agar menghasilkan adonan yang kalis maksimal dan tanpa membebani mixer. Nah, untuk bahan-bahannya ini resep Papa tulis saja di deskripsi ya, teman-teman bisa lihat di deskripsi bahannya. Ini resep Papa sudah siapkan adonan pengulunan 1 kilo terigu kering ya, 1 kilo terigu kering bukan adonan. 1 kilo terigu kering untuk pembuatan basic roti burger dan roti bakar Bandung untuk resepnya. Tapi ini khusus membahas tentang teknik dan cara pengulunan ya, teman-teman ya. Jadi kita akan jelaskan dari awal sampai selesai tanpa skip sama sekali. Jadi ini insya Allah akan membantu banget buat teman-teman yang masih bingung teknik pengulenannya gimana sih yang benar agar adonannya itu bisa kalis maksimal, nggak kelembekan, kemudian mixernya juga nggak panas dan nggak cepet rusak tentunya ya teman-teman ya. Oke, ini bahan-bahan sudah resep Papa masukkan semua, ini tinggal kita taruh di mixer. Nah, ini kita sudah siapkan Mito MX700 Maxi Mixer. Ini seriusan recommended banget karena resep Papa pakai untuk jualan resep Papa bikin burger utamanya ya. Ini seriusan keren banget teman-teman. Ini sudah terpasang. Nah, kita akan nyalakan ya. Nah, sambil kita jelaskan, kita akan nyalakan di speed 2 dulu pengadukannya. Nah, ini sudah muter ya teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman yang pakai stand mixer atau Mito MX700 khususnya, ini resep Papa jelaskan dulu untuk Mito MX700. Jadi Mito MX700 ini adalah hand mixer yang keren banget, super besar ya untuk ukuran stand mixer ding. Tadi resep Papa malah bikin hand mixer lagi. Jadi stand mixer ukurannya yang besar ya teman-teman, karena kapasitasnya sampai 7 liter. Bayangkan untuk stand mixer itu dengan kapasitas 7 liter itu besar, karena dia bisa ngadon sampai 1 kilo tepung kering dan hampir 2 kilo adonan. Bahkan di kemasannya itu dibilang itu maksimal 1200 gram, 1,2 kilo terigu kering. Tapi resep Papa selalu sarankan 1 kilo aja yang standarnya ya teman-teman ya. Nah, untuk pengguna Mito MX700 ini selalu resep Papa ingatkan, banyak yang belum menemukan feel ya teman-teman ya. Banyak yang belum menemukan feel pengulenannya sehingga kalisnya lama. Padahal ini cepet banget ya teman-teman ya. Rata-rata kendalanya itu adalah mereka atau teman-teman itu belum menemukan takaran air yang pas. Nah, banyak yang tanya ke resep Papa, nggak kalis-kalis, setelah dilihat gambarnya, airnya itu kebanyakan. Teman-teman mau pakai mixer apapun, kalau kadar airnya kebanyakan, itu nggak bakal kalis, mau sejam juga nggak bakal kalis. Dia hanya mubeng aja di dasar ngendap ya. Jadi ciri-ciri adonan yang kebanyakan air, dia itu ngambang aja adonannya itu di wadah. Jadi nggak keaduk, itu ciri-ciri adonan yang kebanyakan air. Nah, bagaimana kalau udah terlanjur kebanyakan air? Teman-teman tambahkan terigu secara perlahan, 1 sendok sambil kita lihat. Kalau sudah dia nggak nempel di bagian loyang, nggak nempel banyak gitu, berarti itu stop. Jadi airnya sudah cukup, kita lanjutkan ngadonnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kurang air gampang, kalau kurang air mah
dari ciri-cirinya adonannya terlihat kering dan terasa berat gitu. Kalau kurang air kita tinggal tambahkan air sedikit demi sedikit. Jangan langsung dituang banyak ya, nanti kelembekan jadinya. Nah, untuk pengulenan dengan Mito MX700 ini kapasitas maksimal 1 kilo tepung yang disarankan. Nah, untuk kecepatan, nah ini yang belum menemukan feel juga masalah kecepatan, speed pengulenan. Nah, ini teman-teman harus paham ya, mengetahui speed yang tepat, kecepatan yang tepat dalam pengulenan adonan berat. Nah, yang resep Papa praktekkan, jika teman-teman ngadon adonan di bawah 500 gram, di bawah 500 gram, bisa 250 gram, 300 gram, pokoknya 500 gram ke bawah lah. Gunakan maksimal speed di 4. Caranya di awal teman-teman gunakan langsung speed 3 nggak masalah. Ketika jalan 5 atau 6 menit naikkan ke speed 4. Tunggu aja hingga kalis maksimal. Kalau 500 gram ke bawah itu nggak sampai 15 menit sudah kalis maksimal. Ingat kalis maksimal sampai window pen ya teman-teman ya, bukan asal-asal kalis saja. Pokoknya kalau pakai Mito MX700 asal caranya tepat ngikutin resep Papa aja lah. Kalau 500 gram ke bawah itu nggak nyampe 15 menit sudah kalis maksimal. Caranya tadi pakai speed 3 di pertama, kemudian setelah 5 atau 6 menit naikkan ke speed 4 sampai kalis maksimal. Nah, kemudian untuk ini yang resep Papa lakukan di sini, ngadon 1 kilo, 500 gram ke atas, bisa 750 gram atau 1 kilo ya. Nah, jika teman-teman ngadon banyak segitu, kecepatan maksimal itu hanya di kecepatan 3 saja sudah cukup. Jadi kecepatan 3 itu sudah cukup. Tekniknya, di awal teman-teman gunakan speed 2. Jadi seperti ini masih menggunakan speed 2 teman-teman. Nah, nanti di kisaran 7 atau 8 menitan, kira-kira adonan itu sudah tercampur secara merata, itu teman-teman gunakanlah speed 3, naikkan speed 3 sampai kalis maksimal, dan gak butuh waktu lama teman-teman, seriusan. Kurang lebih 20 menit itu sudah bisa mencapai kalis yang maksimal sampai window pen ya, gak cuma kalis-kalis aja. Nah teman-teman bisa lihat ini sudah di menit ke 8. Nah seperti ini ya. Ini nggak dipercepat sama sekali, nggak di skip sama sekali teman-teman. Ini kira-kira sudah di menit ke 8 dia sudah tercampur rata ya seperti ini ya. Bahkan sudah mulai kelihatan halus ya teman-teman ya. Nah di menit ke 8 ini kita bisa naikkan speed ke speed 3. Ini masih di speed 2 ya teman-teman ya. Bentar lagi kita akan pindah kecepatan ke kecepatan 3. Seriusan ini untuk rekomendasi kalau teman-teman yang belum beli atau belum punya stand mixer dan ingin beli stand mixer, rekomendasi resep Papa yaitu Mito MX700 ya, karena memang ini seriusan kuat banget teman-teman. Resep Papa ini lagi proses buat 6 kali ngadon loh, 6 kilo tepung. Jadi 1 kilo selama 6 kali ngadon, karena ini mau buat sekalian buat pesanan burger ya. Ini pokoknya recommended banget untuk teman-teman, baik untuk skala rumahan atau skala usaha. Nah ini masih di speed 2, kita akan naikkan speed 3 ya. Nah ini posisi kita sudah naikkan kecepatan di speed 3.
Nah, dengan cara seperti ini adonan akan kalis maksimal seriusan teman-teman. Dan nggak usah khawatir, mixernya aman. Mixer sekali lagi, mixernya aman. Nah, kalau goyang, ini goyangnya seriusan, nggak goyang banget. Wajar ya goyang karena stand mixer. Untuk ukuran stand mixer dengan berat yang ringan, dia goyang itu wajar untuk speed tinggi. Tapi seriusan, ini goyangannya ini wajar banget teman-teman. Karena memang stand mixer itu dia nggak berat banget ya. Cocok dipindah-pindah juga enak seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini kita tunggu saja, nggak usah diturunkan kecepatannya. Kita tunggu saja hingga kalis maksimal. Dan teman-teman, untuk pengguna stand mixer itu wajib pakai air es ya untuk pengulenan. Tujuannya apa? Agar adonan enggak panas. Karena kalau sampai adonannya panas selama pengulenan, nanti nggak bisa dapat kalis maksimal. Seriusan teman-teman. Jadi adonannya itu malah jadinya kayak kelembekan, kayak melebar gitu. Jadi wajib banget ya teman-teman menggunakan air es atau air suhu kulkas. Jadi ketika di awal dia akan dingin, tapi ketika selesai mixer dia akan langsung kembali ke suhu ruang. Kalau teman-teman di awal menggunakan air suhu ruang, emang di awal dia akan di suhu ruang, tapi setelah pengulenan jalan seperti ini, dia akan panas dan hasilnya akan melebar seperti kelembekan. Seperti itu ya teman-teman ya. Pentingnya menggunakan air es. Nah, ini kita tunggu saja. Pokoknya kalau teman-teman sabar ya, tunggu sampai selesai ya. Karena memang ini resep Papa sengaja pure, tanpa skip sama sekali dan tanpa dipercepat ya teman-teman ya. Jadi sebagai tutorial lengkap, tanpa skip, tanpa dipercepat, biar teman-teman mengetahui proses pengulenan dari awal sampai selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini di menit kurang lebih 10 menitan ya. Adonan sudah terlihat lebih halus ya teman-teman ya. Ini masih ada 10 menit lagi ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan stand mixer lain, itu ngadonnya harus menyesuaikan ke ukuran kapasitas mixernya ya teman-teman ya. Kalau stand mixer teman-teman kapasitasnya 5 liter ke bawah. Jadi 5 liter kapasitas loyangnya 5 liter ke bawah itu biasanya maksimal adonan itu hanya 500 gram. Jadi dulu resep Papa pernah punya juga stand mixer Oxone ya, yang Oxone Master 855 itu kapasitasnya 4,2 liter itu. Nah, dia maksimal 500 gram tepung. Dan kalau yang teman-teman gunakan Oxone itu nggak bakal bisa kalis maksimal jika teman-teman hanya mengandalkan speed 3. Itu yang resep Papa praktekkan. Jadi kalau teman-teman pengguna mixer Oxone agar bisa kalis maksimal, pakai cara seperti ini. Tekniknya all in one, di awal speed 3 kemudian bisa naikkan ke speed 4 dan 5. Itu baru bisa nanti menemukan feel kalis yang maksimal. Itu juga bisa diterapkan di mixer-mixer yang seukuran ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak dari beli sampai sekarang belum menemukan feel, karena rata-rata di petunjuknya maksimal kecepatan itu 3. Tapi nggak semua mixer itu bisa di kecepatan 3, kalis maksimal itu nggak bisa didapatkan. Kalau teman-teman nggak bisa dapatkan di speed 3, itu bisa dinaikkan ke speed 4 atau 5. Bahkan 5 ya teman-teman ya. Jadi seperti itu yang teman-teman kalau pakai stand mixer yang kapasitas 5 liter ke bawah, dia maksimal 500 gram tepung ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman punya stand mixer yang kapasitas 5,5 liter ke atas, itu bisa mulai dari 750 gram
sampai 1 kilo tepung. Seperti ini yang 7 liter ini bisa banget untuk 1 kilo tepung kering ya teman-teman ya, bukan adonan. Kalau adonan nanti ini kurang lebih jadi 1,8 kiloan. Jadi worth it banget teman-teman, dengan harga yang hanya 2.300.000-an kita bisa memiliki mixer yang kuat dan multifungsi. Karena nggak cuma adon-adonan berat, ini untuk adonan telur bisa telur yang ngembang ya, bukan untuk kuning telurnya. Kalau kuning telurnya ini bisa sampai 35 pun muat. Tapi kalau bikin bolu gitu bisa sampai 15 telur untuk yang ngembangin ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kira-kira sudah memasuki 15 menit, jadi sudah mulai kelihatan halus banget ya teman-teman ya. Kita tunggu saja, ini kurang lebih tinggal 5 menitan lagi dia akan mencapai kekalisan yang maksimal. Nah, ini aja lah ya teman-teman ya. Yang resep papa contohkan ini menggunakan bahan yang ekonomis ya teman-teman ya. Jadi ini basic tawar, jadi nggak pakai telur, nggak pakai susu, gulanya juga sedikit. Kalau teman-teman menggunakan yang resep standar, misal untuk donat atau roti manis yang memakai telur dan susu, nanti dia akan lebih cepat dari ini waktu pengulunannya, dan kekalisannya pun akan lebih bagus banget ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ini pun nanti akan bagus banget hasilnya. Pokoknya sabar sedikit, menyimak sampai selesai prosesnya agar teman-teman paham, daripada nanti di skip di bagian mana bentuknya, ngubah speednya di bagian apa terlewat, nah repot nanti ya teman-teman ya. Kalau sudah teman-teman memahami karakter mixernya, insya Allah teman-teman ngadon dengan kapasitas maksimal pun aman mixernya teman-teman. Dan penting ya di awal ya, resep papa jelaskan, gunakanlah teknik all-in-one di mana semua bahan masuk. Karena kenapa? Karena memang ini sangat memperingan kerja mixernya teman-teman. Jadi adonan yang berat-beratnya itu adalah pengulunan di bagian awal. Kalau margarin masuk belakangan, itu mixernya lumayan ngoyo ya teman-teman. Bisa disiasati bisa dengan cara agak dilembekkan adonannya. Tapi takutnya nanti ketika margarin masuk malah jadinya kelembekan. Jadi mending kita harus mengetahui dari awal semua bahan masuk. Jadi kita ketahuan kelembekannya bagaimana, kelembekan atau tidak tinggal ditambahkan. Dibanding margarin nanti belakangan, ketika kita rasa sudah pas di awal, baru masuk di margarin nambah kelembekan kan repot lagi. Karena ketika dia ditambahkan terigu sedikit demi sedikit, kekalisannya kan akan berubah, harus nunggu lagi tercampur rata dulu. Seperti itu ya. Jadi teknik all-in-one, semua bahan masuk, itu akan sangat mempersingkat waktu pengulunan. Yang pertama, yang kedua, kerja mixernya itu lebih ringan karena margarin sudah masuk. Dia akan menambah kadar airnya dan dia licin ya, minyak ya. Jadi membuat lebih licin, jadi mixer mengaduknya itu ringan. Teman-teman mau pakai mixer apapun, pokoknya resep papa sarankan pakai metode all-in-one, semua bahan masuk. Apakah bisa mematikan ragi? Enggak. Kalau raginya teman-teman memang sudah aktif ya, benar-benar aktif, itu insya Allah nggak bakal mati raginya dan nggak bakal bantet ya. Nah teman-teman bisa lihat ini kira-kira sudah di menit ke-18 ya teman-teman ya. Adonannya sudah kelihatan halus banget tuh. Ini mantep banget. Dan mixernya ini nggak panas seriusan teman-teman. Nonstop ini nggak panas sama sekali. Jadi nggak usah khawatir mixernya nanti panas. Enggak, seriusan ini nggak panas. Bahkan setelah teman-teman nanti ngadon ini selesai, ini bisa langsung ngadon sekali lagi, itu nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi keren banget pokoknya Mito MX700 ini. Untuk ukuran stand mixer, karena resep papa punya planetary ya,
Jadi bisa sebagai perbandingan baik dari kualitas hasil ulenannya dengan proses mixernya pengulenannya ini pokoknya nggak kalah dengan planetary, walaupun tetap di banyak sisi ya tetap planetary karena memang planetary memang khusus untuk adonan berat ya teman-teman ya, dan untuk kapasitas besar. Tapi ini dengan stand mixer seperti ini dengan harga yang sangat terjangkau, itu kemampuannya bisa mendekati planetary teman-teman. Nah ini sebentar lagi nih teman-teman, ini sudah memasuki menit ke-20 ya. Nah teman-teman bisa lihat goyangannya itu nggak goyang banget, seriusan ini wajar banget. Jadi dengan speed 3 dengan ngadon berat dia nggak goyang banget ya. Nah kalau misal kalau pas pengulunan bergeser-geser teman-teman bisa pegang wadahnya yang akan ada gagang pegangannya ya teman-teman ya. Nah oke. Ini sudah kira-kira 20 menitan. Ini sudah selesai ya pengulenannya, teman-teman bisa lihat itu sudah halus banget adonannya. Dari tampilan pun kita bisa tahu ya adonan yang sudah kalis maksimal atau belum. Nah ini kita pakai Mito MX700. Nah kita matikan aja teman-teman. Nah seperti ini sudah kita matikan ya. Kita akan pindahkan dulu. Nah ini resep apa tadi catat ini. Jadi resep Papa catat di HP, startnya itu 20.32 dan sekarang 20.52. Nah, seperti ini ya. Jadi pas 20 menit pengulenan. Nah, oke. Kita akan lihat tuh sekilas dulu aja ya. Kita angkat dulu. Teman-teman bisa lihat adonannya bagus banget seriusan. Jadi adonannya itu halus banget ya teman-teman ya. Kita lepas dulu dari loyangnya ya teman-teman ya. Nah seperti ini 20 menit pengulunan ini sudah cakep banget. Adonannya sudah kalis maksimal ya. Dengan bahan yang ekonomis tapi asal prosesnya tepat itu bisa kalisnya bagus banget tuh. Nanti ini kita pindah bakal kelihatan lebih cakep lagi teman-teman. Nah, adonan yang kalis maksimal tandanya dia terlihat sudah halus ya, yang pertama. Yang kedua dia mengkilat. Yang ketiga dia walaupun kelihatannya lembek, tapi ketika dipegang itu dia nggak lengket, nggak nempel di tangan ya teman-teman ya. Kalaupun nempel dia dilepas lagi itu gampang, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah sering praktek, sering ngulen tiap hari, pasti nanti insya Allah nggak usah patokan waktu pun kalau teman-teman lihat sekilas itu bisa paham adonannya sudah kalis atau belum, kelembekan atau enggak, itu nanti kalau kita sering praktek itu insya Allah paham hanya dengan melihat seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan timbang dulu, kita cek dulu ya. Kalau jadi adonan itu berapa biar nggak kelihatan rekayasa nanti takutnya oh ngapusi lah gitu ya, enggak ya. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dia nempel dilepas itu gampang kalau kalis maksimal. Nah, 1842. Nah, ini pokoknya kisaran kalau 1 kilo tepung itu nggak jauh-jauh dari 1800 sampai 1900-an ya teman-teman. Karena kenapa?
Yang membedakan itu yang pertama di takaran gula. Kan kalau kita untuk roti tawar dengan roti manis takaran gulanya beda. Otomatis beratnya akan berbeda ya teman-teman ya. Nah, seperti ini tampilannya cakep banget seriusan. Jadi demikian ya teknik pengulenan dari awal sampai selesai ini tanpa skip, teman-teman bisa simak dan gak dipercepat sama sekali dengan Mito MX700 Maxi Mixer. Jadi buat teman-teman yang belum punya atau sudah punya belum ketemu feel-nya bisa lihat video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.